Ibu bapak, saudari-saudara yang dikasihi Tuhan, selamat pagi, shalom. Kangen sekali akhirnya misa ada yang jawab kalau shalom. Puji Tuhan. Hari ini kita merayakan Hari Raya Orang Kudus. Ketika kita dibaptis, kepada kita disematkan, diberikan nama-nama pelindung dari orang-orang kudus. Ibu bapak, saudari-saudara yang dikasihi Tuhan, nama yang diberikan kepada kita ketika kita dibaptis, yang kita sebut sebagai nama baptis, bukan buat gagah-gagahan, keren-kerenan. Nama saya itu Inggrisnya Lucky, Jowone Bejo. Bukan supaya keren dikasih nama baptis Christopher, Christophorus, bukan. Supaya santo pelindung si Bejo ini sungguh menginspirasi hidup saya, supaya saya mengikuti teladan hidupnya. Ngomong-ngomong, saudari-saudara yang dikasihi Tuhan, apakah saudari-saudara tahu apa arti nama baptis, nama pelindung saudara-saudari? Tahu riwayat hidupnya? Bukan keren-kerenan ya. Belum lama itu saya memberikan sakramen baptis. Terus saya ditanya sama yang mau dibaptis ini, Romo, ada gak sih nama baptis ini? Wah, karena nyari nama baptisnya itu yang gak mainstream gitu, gak umum. Kalau Christophorus, Sylvester ya kan, kalau laki-laki Yusuf, Maria, umum. Saya tahu itu nama orang kudus, ini namanya gak umum. Saya cari di kamusnya aja sampai bingung ya kan. Saudari-saudara yang dikasihi Tuhan, nama saya Christophorus itu artinya Saint Christopher, artinya itu adalah yang membawa dan menggendong Kristus. Wah, istimewa. Beliau adalah santo pelindung para peziarah. Makanya ibu bapak kalau mau berziarah bawa saya, ada yang melindungin ya. Santo Christophorus, karena beliau juga adalah pelindung para pengendara, khususnya pengendara sepeda motor. Maka saya pernah kecelakaan maut yang hampir menewaskan saya, selamat karena diberi nama orang tua saya. Betul, saya dikasih nama Christophorus. Jadinya selamat. Kalau saya dikasih nama Iskariot, gak selamat pasti. Saudari-saudara yang dikasihi Tuhan, semoga kita tahu arti riwayat hidup orang kudus dan menginspirasi hidup kita untuk meneladani kisah hidupnya. Hari Kamis 29 Oktober lalu, selain hari raya Maulutan, namun membaca berita membuat hati saya tersayat. Persis di hari Kamis 29 Oktober, di gereja Notre Dame Nice, Prancis, seorang koster namanya Vincent Loquest dan 2 orang ibu dibunuh oleh teroris. Tapi buat saya, darah yang tertumpah, yang ditumpahkan demi iman. Ibu lagi berdoa dibunuh. Pelayan gereja dibunuh oleh teroris Tunisia. Namun saudari-saudara, kita tidak pernah diajarkan, mari kita angkat senjata. Tidak. Hari ini firman Tuhan mengajarkan kita, berbahagialah kalau kita dianiaya karena nama Tuhan, sebab besarlah upamu di surga. Saudari-saudara, itulah yang diajarkan oleh iman kita, oleh iman gereja, untuk damai, saling mau menaruh damai, cinta kasih. Maka kita mau berdoa untuk saudari-saudara kita, khususnya untuk mereka yang jadi korban terorisme yang terjadi di Nice. Semoga saudari-saudara kita beroleh kemuliaan di dalam kerajaan Tuhan. Saudari-saudaraku, dalam ensiklik Gaudete et Exsultate, apa sih itu Romo bahasane? Gaudete itu artinya bergembiralah, exsultate bersukacitalah. Karena berulang kali tadi di akhir firman dikatakan, bersukacitalah dan bergembiralah sebab besarlah upamu di surga. Bapa Suci mengajak kita untuk jangan takut menjadi orang kudus.
Kadang kita dengar kata kudus itu kuping kita panas. Kadang kalau kita dibilang ayo panggilan hidup kita adalah menggapai kekudusan. Romo terlalu suci. Bicara yang suci-suci itu di gereja aja. Saudari-saudara, jangan salah paham, jangan gagal paham tentang makna kudus. Kudus dari kata kados bahasa Ibrani, artinya dikhususkan, dipisahkan untuk sepenuhnya menjadi kepunyaan Allah. Bukankah melalui martabat dan rahmat sakramen baptis kita pun telah dikuduskan, dijadikan milik kepunyaan Allah. Kita disebut sebagai anak-anak Allah, dan sebagai anak kita berhak untuk mewarisi kerajaan surga. Kalau kita bukan anak, kita tidak beroleh harta warisan kerajaan surga. Saudari-saudara yang dikasihi Tuhan, menjadi pribadi-pribadi atau orang kudus bukan artinya pribadi yang gak punya dosa. Bukan. Menjadi orang kudus bukan artinya kita gak pernah salah. Bukan. Menjadi orang kudus bukan yang kalau ke gereja, waduh sikapnya santun, tangan selalu di dada, merem-merem, kalau nyanyi angkat tangan. Bukan. Saudari-saudara, menjadi pribadi yang kudus adalah pribadi yang mau mengarahkan hati hidup untuk Allah, untuk Allah sendiri. Maka mari kita melalui firman Tuhan hari ini, kita diajak untuk menjadi pribadi-pribadi yang kudus. Dan kita mau belajar dari apa kata firman. Tadi ketika misa, sebelum misa ini saya dibilang sama Koster, beberapa teman yang ada di sakristi, Romo maskernya bagus Romo. Gimik, saya bilang ini gimik khotbah saya ini. Masker saya ini ada tulisannya saudara-saudari. Nggak terlalu kelihatan namun saya bacain aja. Ada tulisannya jangan lupa untuk bahagia. Ya, masker ini saya suka istimewa karena ada tulisannya ini jangan lupa untuk bahagia. Saudari-saudara yang dikasihi Tuhan, kadang-kadang di dalam hidup ini kita lupa untuk menjadi pribadi yang berbahagia. Terlalu dipusingkan dengan kecemasan-kecemasan, kekhawatiran dalam hidup ini, persoalan, pekerjaan ini itu membuat kita lupa untuk menjadi pribadi-pribadi yang berbahagia. Hari ini di dalam Sabda Bahagia kita kembali diingatkan, yuk jangan lupa untuk berbahagia. Sebab sabda Tuhan sendiri yang mengatakan, berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah. Berbahagialah orang yang berduka cita. Berbahagialah orang yang lemah lembut, orang yang lapar dan haus, berbahagialah. Pertanyaannya, mengapa sih orang-orang yang kayak gitu disebut bahagia? Karena kebahagiaan itu tidak tergantung dari apa yang kita dapatkan, saudari-saudara. Kebahagiaan esensi dan sejatinya ketika kita mengandalkan Tuhan. Celaka sekali kalau ada orang yang menganggap menjadi pribadi yang bahagia karena apa kata orang. Kalau kata orang disanjung, dipuji dan dipuja kita bahagia, itu celaka sekali. Kebahagiaan kita tidak pernah tergantung dari apa kata orang. Kebahagiaan kita tergantung dari apa kata Tuhan. Semoga itulah yang mau kita buat dalam hidup ini. Maka terlintas satu buah nyanyian dalam Mazmur yang mengatakan begini. Bahagiaku terikat pada Yahweh, harapanku pada Allah Tuhanku. Istimewa, kita menjadi pribadi yang bahagia karena kita mau mengikatkan diri kita pada Tuhan. Terakhir saya ingin berkisah. Saudari-saudara, saya punya seekor anjing yang sudah request cut in pace. Namanya Tenor, belum lama lah, sekitar 6 bulan lalu Tenor mati. Buat saya Tenor mengajarkan makna sebuah kebahagiaan. Semoga ilustrasi ini boleh juga menjadi refleksi buat kita semua. Saudari-saudara, saya tuh kalau lagi liburan, kalau parkiran gak dipakai, saya suka lepas Tenor di parkiran sebelah. Dia bisa lari bebas semau-maunya dia. Dia lari dengan senang. Namun si Tenor ini kalau saya suruh masuk kembali ke kandang, nggak mau.
Ketika saya kejar dia, tenor sini, tenor. Dia tuh malah ngeles-ngeles. Tenor, ayo masuk kandang. Udah capek nih saya, masuk tenor. Nggak mau dia. Susah sekali masukin tenor ke dalam kandang, itu sangat-sangat sukar dan sulit. Namun kalau saya udah capek, akhirnya saya duduk aja deh. Duduk, diam, jongkok. Nggak lama dia datengin saya, jilat-jilat saya. Saudari-saudara, ini makna kebahagiaan buat saya, itu makna kebahagiaan. Semakin kita berupaya dan berusaha mengejar kebahagiaan, kebahagiaan gak bisa kita tangkep, gak bisa kita genggam. Tapi kalau kita mau menyerahkan semuanya itu kepada Tuhan, kebahagiaan itu datang sendiri mengisi hidup kita. Maka janganlah kita sibuk-sibuk, berlelah-lelah dan bercapek-capek mengejar ini itu dan lupa untuk menyerahkan semuanya pada kehendak Tuhan. Hari ini kita bersyukur merayakan hari raya semua orang kudus. Panggilan hidup kita adalah untuk menjadi kudus, untuk menjadi pribadi-pribadi yang berbahagia. Kita menjadi pribadi yang berbahagia kalau kita mau berserah, mengarahkan seluruh hidup kita, diri kita hanya untuk Tuhan. Tuhan memberkati kita. Amin.